Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Rafli Dwi Arwiansyah. Dalam beberapa menit ke depan saya akan memberikan sedikit kajian yang bersumber dari buku Akidah Akhlak dan Pembelajarannya karangan Nur Hidayat Magister Agama pada halaman 180. Selama ini masalah akhlak hanya sering terfokus terhadap hubungan antar manusia saja. Padahal akhlak terhadap lingkungan juga sangatlah penting. Kita lihat sekarang ini banyak sekali tingkah laku manusia yang tidak memperdulikan lingkungan. Dalam kasus ini, kita harus mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi merusak lingkungan. Kita sebagai umat Islam harus sadar untuk memelihara kelestarian lingkungan, menjaga dan memanfaatkan alam yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Dan juga kita harus sayang kepada sama makhluk hidup sebagai bentuk dari akhlak kepada lingkungan. Dalam Islam diperintahkan bahwa akhlak seorang muslim terhadap lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Dekat bukan karena tali pertalian darah atau persaudaraan, dan bahkan mungkin tidak seagama dengan kita. Agama Islam telah membuat ketetapan untuk memuliakan tetangga, tidak boleh mengganggu dan menyusahkan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari, kemudian hendaknya ia memuliakan tetangganya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu suka menolong orang lain. Dalam hidup ini, setiap orang pasti memerlukan pertolongan orang lain. Ada kalanya manusia itu mengalami sengsara, penderitaan batin, kegelisahan jiwa dalam hidupnya, sehingga manusia dalam hidupnya memerlukan pertolongan orang lain. Karena dalam Islam, seseorang muslim yang satu dengan yang lainnya ibarat satu bangunan. Jadi, apabila umat yang satu terkena musibah, maka umat yang lain berkewajiban untuk membantunya. Yang ketiga yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimanapun seorang muslim berada haruslah senantiasa mengajak dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dan melarang terhadap keburukan. Hal itu haruslah dilakukan dengan sebatas kemampuan manusia, karena pentingnya seorang muslim bersikap seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu berperan aktif dan mempunyai nilai positif, bermanfaat bagi masyarakat. Setiap muslim harus berusaha memberikan kontribusi atau peranan yang nyata dan bermanfaat, sehingga hidup di masyarakat merupakan sebuah momen dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya dalam berbuat baik dan beramal soleh. Selain seorang muslim harus berakhlak kepada lingkungan masyarakat, seorang muslim juga harus berakhlak terhadap lingkungan alam semesta yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melengkapi dengan rizki masing-masing, sehingga antar makhluk yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Sehingga umat manusia berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan ini secara adil dan penuh rasa tanggung jawab. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam memelihara kelestarian lingkungan alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keseimbangan kehidupan. Sebaik-baiknya urusan adalah urusan yang keseimbangan atau berada pada tengah-tengah.
Demikian halnya dalam menjaga kelestarian alam, ini harus ada dan dijaga keseimbangannya antara hak dan kewajiban dalam melestarikannya. Bencana yang sering menimpa negeri ini disebabkan karena ulah manusia. Banjir di mana-mana, tanah longsor yang menyengsarakan, dan kejahatan pun ikut menelantarkan masyarakat. Itu semua disebabkan karena tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan ini. Yang kedua yaitu memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan. Pada prinsipnya, manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan alam ini untuk mencukupi kebutuhannya. Bahkan bumi ini diperuntukkan bagi manusia yang baik-baik. Alam diciptakan untuk kelangsungan makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk kelangsungan makhluk hidup. Pemanfaatan alam tidak seyogyanya dilakukan secara berlebihan, tetapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja, agar tidak cepat rusak dan dapat bertahan lama. Pemanfaatan alam yang berlebihan akan mengakibatkan adanya kerusakan. Misalnya, karena pengelolaan hutan yang berlebihan dapat merusak hutan itu sendiri dan dapat mengakibatkan banjir. Yang ketiga yaitu memperbaiki kerusakan alam. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang oleh Allah untuk membuat kerusakan di bumi. Sebab akibat dari kerusakan itu tidak hanya manusia saja yang akan merasakan, tetapi makhluk hidup lainnya ikut menderita merasakan akibatnya. Sehingga akhlak seorang muslim terhadap lingkungan dapat diartikan bahwa seorang muslim haruslah mempunyai sikap atau budi pekerti yang baik terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam. Nah, demikianlah kajian singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kajian saya berikutnya pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.